Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Puspaindira dengan NPM 2513025023 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang telah saya buat tentang materi algoritma pembentukan lingkaran. Jadi soalnya di sini adalah jika diketahui sebuah lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari atau R sama dengan 5, berapakah koordinat titik pertama setelah titik awal menggunakan algoritma Bresenham? A. 1,4, B. 1,6, C. 0,4, dan D. 1,5. Untuk menyelesaikan soal ini, hal yang pertama harus kita cari adalah nilai X1 dan Y1. Berbeda dengan algoritma garis, pada algoritma lingkaran, kita cukup mencari nilai X dan Y itu satu saja. Jadi kita akan mencari nilai X1 dan Y1. Di sini X1. Di sini X1 sama dengan, pada algoritma lingkaran, X1 itu sudah pasti 0. Dimulai dari 0. Jadi kita tulis di sini X1-nya adalah 0. Kemudian Y1 Y1-nya itu Y-nya itu sama dengan R atau jari-jari. Nah, kita lihat pada soal, jari-jarinya yaitu 5. Berarti di sini Y1-nya sama dengan 5. Kemudian kita akan mencari nilai P. Nilai P di sini itu dicari dengan mengurangi 1 dengan jari-jari atau R. Jadi 1 dikurang jari-jari. Kita akan tulis di sini 1 dikurang dengan jari-jari atau Y1-nya, yaitu 5. Jadi 1 dikurang 5 sama dengan, jadi kita dapat nilai P-nya yaitu min 4. Kemudian di sini kita buat tabelnya. Di sini kita kasih nilai X, di sini Y, dan di sini P besar. X pertamanya, X awalnya yaitu 0, titik awalnya 0, dan Y-nya yaitu 5. Tulis di sini. Dan P-nya yaitu minus 4. Nah, kemudian di sini kita lihat, jika P-nya kurang dari 0, maka kita gunakan rumus yang ini. Tapi jika P-nya lebih atau sama dengan 0, kita menggunakan rumus yang ini. Jadi kita lihat di sini minus 4. Minus 4 itu kurang dari 0, berarti kita menggunakan rumus ini. Kita mencari nilai X-nya dengan cara X ditambah 1 X ditambah 1. Kemudian Y-nya itu tetap tidak berubah, karena Y sama dengan Y, berarti di sini kita tulis 5. Oke, maka kita tentukan nilai P-nya dengan rumus P ditambah 2X ditambah 1. Langsung saja kita jumlahkan. P ditambah 2 dikali dengan X ditambah 1. Kita dapat hasilnya yaitu minus 1. Kemudian kita lihat lagi, minus 1 ini apakah kurang dari 0 atau lebih dari 0. Jadi minus 1 ini kan
kurang dari 0, maka kita menggunakan rumus yang ini lagi. Masih sama seperti tadi. X ditambah 1 untuk mencari X-nya. Kemudian Y-nya tetap. Kemudian untuk mencari P-nya kita tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu P ditambah 2 dikali X ditambah 1. Kita lihat lagi, P-nya di sini adalah 4, berarti P lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kita menggunakan rumus yang ini, yaitu X-nya tetap sama, caranya, rumusnya X ditambah 1. Kemudian Y-nya, jika tadi Y-nya tetap, sekarang Y-nya dikurang dengan 1. Y dikurang 1. Kemudian untuk P-nya kita menggunakan rumus P ditambah 2X ditambah 1 dikurang 2Y. Jadi ada penambahan di sini, yaitu dikurang 2Y-nya. P ditambah 2 dikali dengan X-nya ditambah 1, kemudian dikurang 2 dikali dengan Y. Jadi P-nya yaitu 3. Kemudian kita lihat lagi, apakah 3 ini kurang dari 0 atau lebih dari 0? 3 ini kan lebih dari 0, berarti kita tetap menggunakan rumus yang ini. Kita hitung lagi. X ditambah 1, kemudian Y dikurang 1. Kita cari nilai P-nya. Rumusnya masih sama, yaitu P ditambah dengan 2 dikali dengan X ditambah 1 dikurang 2 dikali dengan Y. Kita dapat hasilnya yaitu 6. Dan di sini perulangan atau iterasi ini dilakukan sampai nilai X itu lebih dari atau sama dengan Y. Di sini kita lihat nilai X-nya 4, nilai Y-nya 3. Berarti perulangannya sudah selesai sampai di sini. Kemudian di sini kita tukar posisi X dan Y. Kita tulis ulang, tetapi posisi X dan Y-nya kita tukar dari urutan yang paling bawah. Jadi di sini 3, di sini 4, kemudian di sini 4, di sini 3, kemudian di sini 5, di sini 2, di sini 5, 1, 5, 0. Ini dia titik-titik koordinatnya, kita sudah dapatkan. Kita rapihkan saja ya. Seperti ini. Jadi di sini saya sudah membuat koordinat kartesiusnya, maksud saya diagram kartesius. Nah, jadi kita tinggal memasukkan titik-titik koordinat yang telah kita dapatkan tadi ini ke dalam sini. Yang pertama adalah 0,5. Kita tandai dengan warna kuning saja. 1,5 berarti dia di sini. 2,5 berarti di sini. 3,4 berarti dia di sini.
4,3 berarti dia di sini. Kemudian 3,4 sama ya teman-teman, 3,4 dan 4,3 ini. Jadi kita langsung ke 5,2. 5,2. Kemudian 5,1 dan 5,0. Nah, ini kita sudah menemukan 1/4 dari bentuk lingkarannya. Setelah itu kita tinggal menyempurnakan lingkarannya dengan menggunakan koordinat-koordinat yang telah kita dapatkan ini, tetapi cukup kita sesuaikan saja positif negatifnya. Jadi misalnya di sini kita mau menyempurnakan yang bawah ini, berarti y-nya ini otomatis berubah menjadi negatif. Kita ikuti saja koordinatnya. Jadi kurang lebih seperti ini hasil lingkarannya. Kemudian kita kembali ke soalnya. Berapakah koordinat titik pertama setelah titik awal menggunakan algoritma Bresenham? Titik pertama setelah titik awal, berarti ini kan titik awalnya 0,5. Berarti titik pertama setelah titik awalnya yaitu 1,5. Jadi jawabannya yaitu D, 1,5. Itu tadi penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.